mulai Pak ya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan asma Allah. Dengan asma Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, sekarang Pak Re sudah resmi menjadi seorang Muslim. Saya berdoa semoga Pak Re istiqomah ya Pak ya. Istiqomah. Yang disebut dengan Hagar, budak gitu Bu. Di sini dijelaskan bahwa Hagar itu putrinya Firaun. Di sini mana ada? Di sini sebutnya Hagar budaknya Sarah gitu. Karena dikawinkan sama Abraham. Iya, ini komplit nih. Oh, ini sampai tradisi bangsa Yahudi ada di belakangnya Pak. Oh, ini habis Bapak baca ya? Iya, saya tandain kan saya kuningin tuh. Nah gitu. Jadi kalau yang tidak paham dengan kekristenan secara akarnya Bu, ya, mereka hanya mengikuti secara dogma atau doktrin, jadi iman. Gitu. Jadi iman. Dan makanya kita sering mendengar kalau orang Kristen bilangnya apa? Imani saja. Gitu. Iya. Tapi Percaya saja. Mereka nggak tahu yang seperti ini. Apalagi the five gospel lagi. Nah, five gospel itu dilarang sama pendeta untuk dibaca sama jemaatnya. Betul Pak? Ini Bu. Ini mohon maaf ya buat mantan pendeta ya. Di sini Bu, ini ditelaah, juga diperiksa sampai ke manuskrip awalnya, juga sampai ke sejarah penulisannya, ya, siapa yang menulis segala macam. Ya. Akhirnya diketemukan atau dipercayailah bahwa yang disebut dengan perkataan Yesus di Bible ini itu ternyata cuma 18% Bu. Nah, 18%. Iya. Ini yang menulis kira-kira 79 ahli-ahli teologi Perjanjian Baru. 79 kurang lebih Bu yang nulis Bu ya. Semuanya ahli-ahli semua. Title-nya semua di belakang tuh kan PhD, DD, MD segala macam. Pokoknya barangnya D aja. Berbagai universitas. Divinity. 79 orang itu disebut kelompok Jesus Seminar, ya Bu ya. Terus kemudian diprakarsai oleh ini Robert W. Funk. Mereka meneliti Bible, Gospel ini, kemudian ditengarai bahwa yang dianggap sebagai perkataan Yesus cuma 18%. Nah, makanya ini nggak boleh diajarkan ke jemaat nih gitu. Betul Pak? Jangan-jangan Bapak udah baca sebenarnya. Dulu mungkin dulu udah baca sebenarnya. Ya tapi alhamdulillah ya, yang penting sekarang kan Bapak sudah. Iya, nanti di sinilah diajarin soal jawab. Buku-buku nggak begitu banyak, kalah. Bapak udah pernah lihat ini belum? Ini sebelum ini. Tahun berapa? Terjemahan Klinkert. Oh. Kertasnya aja udah begini Bu. Diterjemahkan tahun 1896. Dapat di mana? Dicetak tahun 1916. 1916 tapi masih ya hendaklah ada satu bentangan. Ini bahasa ini. Bahasa Melayu rendah. Ya. Nah, bahasa Melayu rendah. Di sini masih ada kata Assalamualaikum Bu. Masih ada kata Insya Allah. Terus diganti di situ apa kalau di PP? Ilah. Salam. Jadi salam sejahtera. Salam sejahtera. Kalau Insya Allah diganti dengan jika Tuhan mengendaki. Iya. Yesus di sini masih disebut Isa Al-Masih. Di Bible yang baru sekarang Yesus Kristus. Ada Kristus. Ngapain coba Bu dulu bikin Bible namanya Isa Al-Masih? Kalau orang Kristen, misionaris ya Bu ya, terutama ya. Kalau ketemu orang Islam yang awam, mereka bilangnya Yesus itu Isa Al-Masih. Tapi kalau orang Kristen itu berdebat misalnya sama saya gitu, mereka kan bilang Yesus bukan Isa Al-Masih gitu. Jadi memang harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati ya. Bukan begitu mantan Pak Pendeta? Ya. Oke.
Ya ini sih cuma sekedar supaya lebih mantap lagi aja. Di Belanda ya buatnya. Ya artinya ini waktu di beliau kan keluarganya masih Kristen. Saya juga menghargai agama keluarganya. Iya, Gitu. Artinya saya tidak pernah berusaha untuk meyakinkan bahwa Tuhan itu Bapak Yesus itu bukan Tuhan segala macam. Saya no komen lah. Iya. Tapi kalau untuk yang Pak Ray sendiri yang memang mau menjadi suami saya, ya itu memang saya harus sampaikan. Betul. Dan itu haknya seorang istri. Juga nanti juga bisa ditulis, Bu. Ibu kalau mau bikin surat perjanjian pranikah aja, Bu. Betul. Anak-anak saya menginginkan seperti itu. Tidak bersedia di madu misalnya. Boleh, Bu. Itu hak ibu kan. Ngapain? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Ngapain? Tidak bersedia, ya apa ya artinya? Ya memang betul-betul kalau tadi di Nggak, dalam Islam gitu, Pak. Itu kan Iya. sama, mungkin hati saya bukan Betul. satpam, Dalam ya mungkin lebih dari satpam. dalam Islam, Pak, hak seorang istri itu dijaga gitu. Walaupun suami juga diperbolehkan menikah lagi, bahkan tanpa perlu memberitahukan kepada istrinya, tapi si istri juga diberi hak, Pak, untuk menerima dan menolak gitu. Jadi kalau di dalam pernikahan, sebelum pranikah misalnya, sebelum pranikah ya, bikin perjanjian, itu istri berhak minta cerai gitu kalau suami menikah lagi. Menikah kan apa? Bercerai kan memang dibenci Allah SWT ya, Bu ya. Tapi diperbolehkan. Kalau memang tidak saling menyakiti. Iya. Yang penting sekarang Bapak tinggal belajar lagi tentang Islamnya lebih dalam lagi, Pak. Itu aja. Itu di internet nggak ada ya, berarti harus baca di sini. Banyak sebenarnya, Pak. Buku-buku itu. Yang mana buku ini tadi? Nggak semuanya ada, Pak. Oke, nah sekarang Maksudnya gini aja, kalau belajar buku nanti ketafsiran saya salah ya Pak ya. Artinya tadi yang masih baca Alkitab, terus anak saya segala macam kan nanti tafsirannya bisa notasinya bisa dianggap mempermainkan segala macam. saran saya gini, Pak. Bapak mantan pendeta, Bapak sudah menguasai Kristologi tapi versi Kristen. Bapak mungkin belum menguasai kritik Kristologinya, Pak. Kritik Kristologinya. Nah, saran saya, kalau Bapak memang sudah, istilahnya sudah mantap masuk Islam, Kristologinya sementara disingkirin dulu, Bu. Kecuali Bapak memang ada profesi untuk mengajarkan Kristologi, itu lain cerita. Kalau nggak ada, mending singkirin aja dulu, Pak. Fokus di Islamnya. Itu aja. Karena tidak disarankan orang yang yang keislamannya belum kuat untuk belajar kitab orang lain gitu, Bu. Atau dia mau mempelajari dulu Islamnya dari Pak Doni misalkan ya, kenapa sih Pak Doni bisa sampai mualaf, kenapa ini gitu. Silakan, saya mempersilahkan beliau, tapi ya situ kita iya kan, karena memang masih ragu gitu loh. Kalau mau belajar itu kan Kira-kira menurut Bapak masih ragu nggak dengan? Enggak, udah dikuatkan. Sudah. Tadi kan Bapak sudah baca sendiri kan? Kalau dulu saya patokannya gini, Bu. Namanya agama itu kan dasarnya kitab suci. Kalau di dalam kitab suci itu ada ayat yang tidak asli, artinya itu udah bukan kitab suci lagi buat saya. Gitu. Itu buat saya, Pak. Kalau Bapak setuju dengan saya, alhamdulillah. Jadi yang namanya kitab suci sudah ada campur tangan manusia, sudah tidak asli lagi. Buat saya waktu itu sudah bukan kitab suci lagi, makanya terpaksa saya tinggalin. Namun begitu, di dalam Bible masih ada pesan-pesan yang berkesesuaian dengan Quran, Bu. Tadi Bu bilang bahwa Nabi Isa mengajak Bani Israel untuk menyembah Tuhanku dan Tuhanmu. Di Yohanes 20:17 sama. Isinya sama. Gitu. Terus Yesus juga mengatakan sama Israel. Sama. Markus 12:29. kalau di Islam itu Yesus itu adalah Isa. Iya. Sama kedudukannya sama Nabi Muhammad. Gitu. Iya. Sama-sama Nabi. Gitu. Jadi kita hanya berdoa untuk misalkan kayak sholawat segala macam itu hanya sebatas kita minta syafaat beliau. Iya. Bukan kita minta apa-apa ke Iya. beliau. Kita cuma memuliakan. Iya. Gitu aja. Itu yang harus Gitu. dipahami antara Muhammad sama Di Bible Yesus diselawatin nggak, Pak? Enggak. Hah? Di mana? Di Bible? Enggak ada. Ada, Pak. Yesus disebut Hosana. Oh, diberkatilah. Hosana juga artinya itu sama dengan salawat, Pak. Oh. Mohon keselamatan, mohon diselamatkan gitu. Sama, Bu. Di Bible juga ada salawat. Coba. Namanya Hosana gitu. Sebenarnya ada garis benang merahnya, Pak. Cuman kita tinggal bersih-bersihin yang tidak tauhid gitulah. Karena ada pengaruh
paganisme di perjanjian barunya. Waktu Barnabas sama Paulus menyembuhkan orang di kolam gitu ceritanya gitu lah. Mereka disebut apa? Barnabas disebut sebagai Zeus, Paulus disebut sebagai Hermes. Berarti itu kan pengaruh paganisme. Orang-orang di sekitar mereka tuh masih kental dengan kepercayaan paganisme. Iya. Jadi perjanjian baru itu sebenarnya memang berasal daripada konsep paganisme, Bu. Mereka percaya Tuhan bisa turun jadi manusia gitu, mati, terus kemudian hari ketiga bangkit menjadi Tuhan. Saya ada ini nih, Pak. Kalau Bapak mau baca ini nih. Ayo, mana kemarin? Nah, ini. Jadi sebelum ada Kristen, Pak, itu sebenarnya ratusan tahun, ribuan tahun sebelum itu sudah ada Kristen, sebelum Kristen. Ini, Bu, 16 juru selamat yang disalib sebelum Kristus, sebelum Yesus. Konsepnya sama semua. Konsepnya sama. Jadi kekristenan ini. Sebelum Kristus itu sendiri ada 12. Iya, yang konsepnya sama. Dianggap juru selamat dengan cara mati, 3 hari kemudian bangkit gitu. Dianggap juru selamat. Makanya kadang-kadang kita bilang Tuhan Yesus, tapi kok yang dihadapi orang bercucuran darah gitu. Nah, itu. Iya. Ya. Kita kan nggak nalar. Iya. Sekarang gini aja, Pak, saya tanya, Pak. Ini kan mantan pendeta nih. Pak, udah nguasain kristologi. Saya nanya, kalau Yesus kan waktu itu nih, Pak ya, Bapak anggap sebagai Tuhan nih. Sebelum dia turun ke bumi, dia tahu kan bakal mati kan. Boleh nggak tindakan itu saya sebut bunuh diri, Pak? Tindakannya gitu. Saya nggak bicara motivasinya gitu. Jadi pasti mati gitu ya. Dia tahu dia bakal mati gitu. Berarti tindakannya bunuh diri bukan, Bu? Alurnya. Itu konsepnya itu kan gitu. Terus yang menyalibkan, ini kan orang Kristen kan percaya bahwa dosa mereka sudah ditebus oleh Yesus di atas kayu salib, ya kan? Terus pertanyaan saya, yang menyalibkan Yesus tentara Romawi, yang nyuruh Pontius Pilatus, yang menyerahkan imam Yahudi, yang menyerahkan Yudas Iskariot, yang membisiki Yudas itu iblis. Ini 5-5-nya, kalau nggak ada 5-5 ini terjadi penyalipan nggak, Pak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti 5-5-nya ini berjasa atau berdosa, Bu? Berdosa. Loh, kok berdosa? Berjasa. Berjasa. Nah, kalau nggak ada mereka kan nggak ada penyalipan. Salipan. Kalau nggak ada penyalipan, nggak ada penebusan dosa. Dosa. Iya, berarti berjasa berdosa. Apakah iblis ikut berjasa menebus dosa manusia? Tapi memang diajarkan bahwa Yesus itu penebus dosa. Iya, dengan mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Itu dosa kita semua diambil sama. semua ditebus. Iya, Udah. Nah, Iya, itu. dari belakang sampai depan. nah itu. Apa yang dari belakang? Belakang kehidupan kita sampai ke depan kehidupan Iya. kita. Aduh, enak nasihat kemana-mana. Enggak, kalau maksud itu Bukan tanggung berarti jawab boleh pribadi. pakai bukan. Ajarannya tetap nggak boleh. Tanggung jawabnya Tapi pribadi. konsep keselamatannya itu keselamatannya. hanya bisa selamat dengan tertumpahnya darah Yesus di atas kayu salib. Itu ada di Ibrani. Tapi konsep itu berlawanan dengan konsep penebusan dosa di Perjanjian Lama. Nah, itu menyakiti. Nah itu, Pak. Kan dulu dengan Yesus disalib itu apa dosa-dosa yang belakang maupun yang depan ini kok kayak agak itu ya promosi ya Pak ya tadi saya lihat. Iya, karena ya memang konsep belakang kan sama Konsepnya gitu. konsepnya di sana. Kadang-kadang membuat saya agak galau. Namanya konsep ya kita masih tetap ada. Kan gini, Bu. Yesus sendiri kan nggak pernah ngajarin dosa waris, Pak. Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Yang ngajarin dosa waris kan bukan Yesus, tapi Paulus. Paulus. Gitu Jadi loh. Paulus yang cerita Paulus itu siapa? Paulus itu orang yang dulunya sebenarnya mengejar-ngejar murid pengikutnya Yesus, dibunuh di penjara. Tapi setelah Yesus nggak ada, si Paulus ini ngaku melihat cahaya, mendengar suara yang bawa itu Yesus gitu. Setelah itu dia mengaku bertobat, dia mengajarkan tentang Yesus. Tetapi dia mengajarkannya untuk orang Yahudi silakan hidup di bawah hukum Taurat, untuk non Yahudi nggak perlu hidup di bawah hukum Taurat. Jadi nggak perlu sunat, boleh makan babi gitu, Bu. Nah, jadi diajarinnya kalau sunat itu nggak perlu sunat seperti orang Yahudi, sunat rohani udah cukup katanya. Sunat rohani. Tapi nggak ada perpuluhan rohani ya, Pak ya? bayang tok gitu. Kalau perpuluhan rohani ntar kamu gimana? Pak, yang perlu ditegaskan lagi. Beliau itu ya kemantapan. Iya. Itu aja. Iya. Ya sudah, makanya saya tinggal tanya Pak Ray. Iya. Pokoknya udah mantap dah.
Nah, udah, kalau udah mantap. Arti meninggalkan apa Iya. apa yang ada di Diluruskan, mulai belajar ke depan. Ya. tentang agama Kristen ya, artinya dengan Yesus dan lain-lain. Ya, karena kan agama juga berubah. Agama apa? Ya, nanti KTP kan berubah, istilahnya Oh, di KTP. memantapkan, ya. Iya. Di KTP kan berubah, Iya. tapi di sini kan kita juga harus berubah. Tetap harus belajar, Pak. Makanya Setiap itu kan yang bilang belajar udah usia begini pun. setiap muslim belajar sampai mati, Bu. Gitu aja. Ya sudah, kalau sudah mantap mah, apa mau lagi mau di ini lagi. Saya nggak perlu tunjukin lagi. Sekarang sadar itu bukan ke aku, bukan ke Iya. Iya. urusannya sama Allah. Artinya kalaupun itu agama dipermainkan, ya mohon maaf gitu loh. Iya, tadi kan saya bilang, Pak, syarat untuk bersyahadat itu kan pertama harus kita mempunyai ilmu atau pengetahuannya. Gitu ya. Terus kita harus meyakininya. Ya. Ketiga, kita harus menerimanya. Keempat, kita harus mentaatinya. Kelima, kita harus jujur, paling tidak pada diri sendiri. Ikhlas. Keenam, kita ikhlas. Terakhir, kita cinta. Itu syaratnya syahadat itu. Nah ini kalau 7 ini belum. Hanya lip sync berarti kalau gitu. Nah, Kalau 7 ini belum, nanti hanya lip sync gitu, Pak. hanya lipsing aja, dan itu membuat kita juga, aku terutama galau. Enggak lah, jangan bikin ibu galau dong, Pak. Galau dalam Karena mempercaya itu lebih sulit dibanding dipercaya. Oh gitu ya. Ya. Jadi harus saling mempercayai dong, Ya, Pak. nah itu. Gitu ya. Supaya jalannya enak gitu loh, jangan disujung terus. Jangan, Bu, jangan sujon terus, Bu. Percaya itu lebih sulit dibanding bukan dipercayai. sujon, tapi aku harus bertindak seperti satpam. Jadi mohon Iya, monggo. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebagai Namanya satpam istri. di awal-awal kan. Iya. Nanti setelah Bapak sudah dapat ilmunya, Bapak yang ngajarin aja. Ibu. Gitu. Sekarang juga begitu, Bu. Saya ngajarin istri malah jadinya. sekarang ya. Dulu dia ngajarin saya. Ya kan nggak ada masalah kan, namanya suami istri kan saling mengisi, melengkapi ya, Bu ya. Dituntun ya. Kita yang suami harus nuntun istri ke Iya, surga. iya. Istri juga saya nuntut nggak apa-apa, Pak. Kalau suaminya memang betul-betul soleh. Nah, justru konsep di dalam Islam tuh begini, Pak. Kalau pernikahan, Bapak sebagai suami, itu yang Bapak menjadi imam istri. Artinya apa? Bapak yang menuntun istri masuk jannah. Iya. Konsepnya di situ, Pak. Nah, konsepnya. Makanya Islam itu memperbolehkan non-muslim yang cewek nikah sama muslim cowok, diperbolehkan. Ya Pak ya. Ahli kitab. Ya, Nah, itu lain cerita, Bu. katanya ya. Jamaah, Saya, lain cerita, Bu. Itu lain cerita. ya, ya. Bukan. Nah, Itu kalau yang disebut. saya ini katanya nggak boleh karena yang laki-lakinya yang Sebenarnya gini, Bu. Mau yang cowok muslim, mau yang cewek muslim, nikah dengan yang beda agama itu tidak diperbolehkan. Ya, di dalam agama Islam tidak diperbolehkan. Di agama Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, Hindu pun nggak diperbolehkan. Negara pun tidak memperbolehkan. Undang-undang nomor campur ya Pak. Nggak boleh sama Mbak. Undang-Undang nomor 1 tahun 74 juga nggak memperbolehkan, Bu. Jadi kalau yang mencoba menikah beda agama, itu sebenarnya mereka melanggar agama mereka sendiri sebenarnya. Saya ada tafsirnya. Ada tafsirnya saya, Pak. Kristen juga nggak boleh. Nggak boleh. Tapi, Bu, kalau di Katolik dan Protestan itu ada yang namanya dispensasi. Kalau di Katolik itu mereka pakai kanon 1125. Ya, jadi kalau yang Katolik misalnya menikah dengan yang non-Katolik, dengan dispensasi mereka boleh menikah, tapi mereka harus bikin surat pernyataan. Yang Katolik harus tetap Katolik, yang non-Katolik nanti diusahakan masuk Katolik, minimal anak-anaknya. Ada. Itu di Katolik dan di Protestan. Tapi kalau di Islam, Hindu, Buddha, agama yang lain, semua nggak boleh. Protestan ada. Dispensasi. Jadi seorang Muslim, saya berdoa semoga Pak Are Beda ya. istiqomah ya, Pak ya. Istiqomah. Ya, selamat ya, Pak ya. Bolehkan. Negara pun tidak memperbolehkan. Undang-undang nomor Campur ya Pak. Are menyatakan ingin memeluk agama Islam. Nah, ini KTP-nya beragama Kristen ya, Pak ya. Bapak mantan pendeta selama kurang lebih berapa tahun, Pak? 10 tahun ya. Baik, nah pada hari ini Pak Are menyatakan diri untuk masuk ke dalam agama Islam. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Pak Are ya. Yang pertama, apakah ada yang memaksa Pak Are untuk masuk dan memeluk agama Islam, atau memang Pak Are mau masuk agama Islam itu dengan kemauan sendiri, Pak? Enggak ada maksa dari kemauan sendiri. Nggak ada maksa, kemauan sendiri ya. Alhamdulillah. Terus kemudian yang kedua, di dalam agama Islam itu ada syariat kan, Pak ya? Iya. Syariat itu
Ya, ada yang harus kita kerjakan sebagai kewajiban. Setelah nanti Bapak bersyahadat, itu nanti ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji jika mampu. Apakah di hadapan saya dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala Pak Rey berjanji untuk melaksanakan syariat tersebut? Insya Allah ya Pak ya. Baik, kalau begitu tidak ada yang menghalangi kita untuk melakukan prosesi syahadat. Pak Rey kita jabat tangan. Nanti saya sebutkan dalam bahasa Arab. Nanti Pak Rey ikutin saya ya. Bahasa Arabnya. Ya, bahasa Arabnya juga bahasa Indonesianya. Ya, kita mulai Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan asma Allah Dengan asma Allah yang maha pengasih yang maha pengasih lagi maha penyayang. lagi maha penyayang. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah, sekarang Pak Rey sudah resmi menjadi seorang Muslim. Saya berdoa semoga Pak Rey Hidayah. istiqomah ya Pak ya. Istiqomah. Ya, selamat ya Pak ya. Masya Allah. Sama-sama GBI. Alumni GBI. Alhamdulillah dipersatukan dengan kalimat syahadat Pak. Ya, Baik. alhamdulillah. Terima kasih banyak. Pak Rey, boleh saya sampaikan ya, di dalam Islam kita memahami bahwa setiap bayi yang lahir itu sebenarnya Muslim Pak. Muslim dalam arti berserah diri hanya kepada satu pencipta. Ya. Bayi itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi itu karena orang tuanya. Tetapi pada waktu bayi itu tumbuh misalnya, mendengar soal Islam, dan akhirnya menerima Islam, sampai akhirnya dia memeluk Islam, sebenarnya dia bukan pindah agama Pak, tapi sebenarnya dia itu kembali kepada fitrahnya. Nah, dan insya Allah dengan bersyahadatnya Pak Rey pada hari ini, insya Allah dosanya Pak Rey dari akil balik sampai hari ini insya Allah 0 Pak. Bapak sekarang sudah seperti kertas putih yang kosong gitu ya Pak ya. Alhamdulillah.